Universitas Negeri Malang, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berdiri kokoh di tengah-tengah keindahan alam, Kota Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Suprihatin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 233152713383. Saat ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 7 Balai Endah, Kabupaten Bandung pada fase F kelas 11 dengan mata pelajaran estimasi biaya konstruksi dengan materi menghitung volume pekerjaan penutup atap. Kepada Bapak Ibu dosen penilai, saya mohon kritik dan sarannya sehingga saya bisa berkembang lagi di kemudian hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Apa kabar semuanya? Baik. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat ya, karena hari ini hari yang cerah, hari tadi sudah upacara yang memotivasi karena banyak prestasi yang harus kita berikan untuk SMK Negeri Balai Endah yang tercinta ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Hari ini siapa yang mau berdoa? Papan. Ya, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Mohon dalam hati, mulai. Doa selesai. Hari ini masuk semua? Ya, tidak hadir. Selain Lutfi, Dinda, Wana, Nah, hari ini kita belajar estimasi biaya konstruksi. Kemarin ada terakhir dengan Bapak tentang lantai. Ini ya? Sekarang kita lanjutkan. Kalian sudah tahu ya, jadi bagian yang paling atas ya, misalnya dari bangunan. Buka kelasnya sudah masuk, sudah join semuanya? Yang sudah, silakan kalian sudah punya persepsi tentang atap, memanfaatkan persepsi masing-masing, nggak usah cari informasi ke temannya. Bapak minta kalian menjawab soal pretest. Jadi sebelum belajar, Bapak pengen tahu dulu bagaimana penguasaan kalian tentang atap. Gak ada rasa takut salah dan sebagainya karena ini hanya pretest awal. Ya. Jadi nanti kita belajarnya dari mana? Jangan-jangan nanti itu yang penutup atap. Sudah, Bapak tanya. Oh iya, harus bikin juga lihat emailnya dulu.
Ya, waktunya habis, silakan. Jawab saya misalnya gitu. Kan kita belum belajar. Baca apa? Ya, nggak apa-apa. Ya, kan nanti kita belajar bantuan sebetulnya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Jawabnya sesuai dengan perhitungan pemasukan daerah, berarti perkiraan saja dulu. Dan Belum pakai apa? dari penilaian, meskipun itu belum penilaian full 100%, tapi kira-kira itu kemungkinan kita pemahaman tentang atasnya sudah sampai dari mana, apakah baru awal anak atau sudah mahir. Karena tadi misalnya 40 dari 100 ya, berarti itu belum setengahnya. Nah, berarti mau nggak mau kita belajar dari awal. Apa ya? Ya. Kita mulai dari awal tentang atap. Untuk tujuan pembelajarannya, atap itu kita belajar hari ini yang berjam pelajaran ini ada 3. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan tentang gambar kerja. Gambar kerja seperti yang kemarin ya, gambar kerja biasanya yang 2 lantai ya, cuma 2 lantai. Itu harus bagaimana kalian bisa membacanya. Karena estimasi biaya konstruksi itu landasannya dari data gambar. Ya, karena perhitungannya mulai dari volume. Volume itu dari mana? Ya dari gambarnya, dari perencanaan. Kalau kita bacanya salah, otomatis hitung volumenya salah, RAB-nya salah. Maka ya, jadi pertama kita harus bisa baca. Apapun nanti gambar kerjanya bagaimanapun, nanti harus dikonsultasikan, jangan sampai salah persepsi. Yang kedua, kita bisa menjelaskan cara perhitungan volume pekerjaan penutup atap. Jadi hari ini kita fokusnya ke penutup atap. Ini kalau di atap itu seperti ini apa? Ini apa nih? Langanya. Ini atap ini kan ada bagian-bagiannya. Kelihatan nih sampai ke belakang. Kalau di depan ini dekat banget kelihatan detailnya. Ada konstruksinya, konstruksi rangka atapnya, kuda-kudanya ada. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana menghitung volume penutup atap. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu apa saja sih bentuk-bentuk atap. Karena berbeda bentuk atap, berbeda pula cara menghitungnya. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran tentang bentuk-bentuk atap berikut bersama-sama. Apa saja yang berpengaruh terhadap volume pekerjaan penutup atap? Yang mempengaruhi apa? Nah, satu ukuran, betul nggak? Kalau ukurannya besar, beda dong volumenya dengan yang kecil. Ada lagi? Bentuk, tuh, bentuknya beda. Otomatis volumenya pun beda meskipun ukurannya sama. Jadi ada atap, ada bentuk atap. Jadi atap itu bagian yang di atas. Nah, yang di bagian di atas itu ditutupnya sama apa? Tadi ada yang sama genteng, ada yang sama sila, atau ada yang sama kayu, ada yang sama
sama asbes, yang sama apa lagi? Aspal. Aspal betul kan? Betul, ada. Atap itu dari mana? Bangunan yang paling atas. Jadi kalau bentuk atap itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahan dari atap. Tujuan atap itu ada tujuh apa? Lalu bagaimana bagian luar itu tentu melindungi dari cuaca, sinar matahari, dan berada termasuk salah satu ya kalau misalkan dia tipenya universal. Maka kita berada di bawah atap itu, maka kita nggak dapat volume. Dan kecil-kecil juga pasti ada volumenya. Ya, volume itu isinya. Nah, jadi karena ini bicara tentang luas, nah bukan artinya si atapnya itu nanti dikorek, tapi maksudnya ini yang menjadi positif ini kan ya ada ruangnya di dalamnya. Nah, makanya disebut bangun ruang. Nah, bangun ruang itu nanti kita kaitkan dengan luas atap. Jadi kita nggak bisa bicara dalam ruangannya, tapi penutup saja. Nah, kalau penutup saja betul. Jadi nanti kita bangun ya, kalau bisa ada pokok di dindingnya karena kelompok makin kecil itu, maka itu makin beda, gitu kan? Nanti kan kalau ada atap yang dimodifikasi, itu kan konstruksinya benar-benar gitu. Nah, anak-anak semuanya ternyata kita masih menyisakan pertanyaan besar. Bagaimana menghitung volume pekerjaan penutup atap, baik bentuk atap pelana maupun bentuk perisai atau limasan. Untuk itu, kita harus berkolaborasi untuk menyelesaikan proyek untuk menentukan volume penutup atap, baik limasan maupun pelana. Namun sebelum berkolaborasi, kita harus melakukan sebuah perencanaan supaya nanti pelaksanaan kolaborasi penyelesaian proyeknya berjalan dengan baik. Nah, sebagai dasar untuk melakukan penyelesaian proyek, Bapak akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama yaitu tentang atap pelana. Ternyata atap pelana memiliki dua cara untuk mengetahui luasnya. Yaitu yang pertama dengan menghitung lewat gambar. Artinya kita bisa mengukur dimensi atap berdasarkan gambar kerja atau bestek. Seperti yang kalian lihat pada gambar berikut. Panjang atap pelana bisa kita ketahui yaitu 6,5 meter dengan lebar 5,5 meter. Karena atap pelana merupakan gabungan dua buah bidang persegi panjang, maka bisa kita hitung luas persegi panjang terlebih dahulu. Luas persegi panjang adalah 6,5 meter dikali 5,5 meter, menghasilkan 35,75 meter persegi. Karena ada dua bidang persegi panjang, maka dikali 2, sehingga menjadi 71,5 meter persegi. Nah, cara yang kedua, yaitu dengan menghitung secara langsung di lapangan. Tentu ini harus ada tukang yang melakukannya. Ketika gunungan atap dan kuda-kuda beton sudah jadi, maka tukang bisa mengukur dan kita bisa menghitung luasnya. Nah, untuk atap limasan atau atap perisai, sebagai contoh seperti yang kita lihat di dalam gambar. Di sini rumah berukuran 7 x 10 meter menggunakan atap limasan dengan sudut atap 30 derajat dan tritisannya adalah 80 cm. Nah, berapa volume penutup atapnya? Pertama kita harus ketahui adalah yang pertama lebar atap, yang kedua panjang atap, yang ketiga panjang nok, dan juga yang keempat panjang kemiringan atap. Untuk menghitung nomor 1 yaitu lebar atap, caranya adalah kita menghitung menggunakan lebar dinding. Lebar dinding adalah 7 meter, ditambah tritisan kiri kanan, tambah 80 cm, tambah 80 cm, menjadi 8,6 meter. Nah, untuk yang kedua, menghitung panjang atap. Caranya sama, yaitu dari panjang rumah 10 meter, maka ditambah tritisan 80 cm, ditambah tritisan 80 cm, menjadi 11,6 meter. Nah, cara yang ketiga, yaitu dengan mengetahui panjang nok. Caranya adalah gampang, yaitu dengan mengurangi panjang dikurang lebar.
11,6 dikurang 8,6 menjadi 3 meter. Itu adalah panjang noknya. Nah, berdasarkan informasi tersebut, silahkan kalian berdiskusi, berkolaborasi, menyusun, menyelesaikan proyek. Silahkan kalian hitung volume luas atapnya. Yang pertama tentang atap lana, berdasarkan gambar kerja yang pertama. Dan yang kedua, gambar kerjanya adalah bentuk 3 dimensi. Dan proyek yang kedua yaitu tentang atap limasan. Nih, ada atap tenda, ada karena bentuknya seperti tenda. Ada atap perisai atau sebelumnya atap limas atau limasan. Ada atap mansard, ini biasanya dari Eropa ya. Nah, ada atap menara, itu seperti tenda cuma lebih menjulang. Nah, atap limas itu lebih banyak segmennya. Terus ini yang Minang tahu ya? Salah satu contoh atap tradisional di Minang yang sangat berbeda dengan provinsi yang lainnya. Kalau kita belajar kan bagiannya, tapi tidak terlalu luas. Karena belajar detailnya. Kenapa nggak provinsinya pun detail? Terus atap doublok dari Jawa. Atap gergaji seperti gergaji kan? Seperti gunting. Ini informasi saja untuk yang bentuk atap secara tadi. Ternyata di Sunda ataupun di provinsi atau di suku manapun eksplorasi tentang atap itu sudah maju. Bukan hanya sekarang, di Sumatera itu banyak proyek sekarang. Sebelum kita mulai melakukan pelaksanaan proyek, kita harus menyusun jadwal terlebih dahulu. Ada 5 tahap yang harus kita lakukan untuk menyusun jadwal. Yang pertama, identifikasi kegiatan proyek. Identifikasi kegiatan proyek kita harus tahu ada beberapa proyek yang harus kita laksanakan. Ternyata ada 2, yaitu menghitung volume untuk atap pelana dan juga untuk atap limasan. Yang kedua, identifikasi sumber daya kelompok. Sumber daya kelompok di masing-masing kelompok harus diidentifikasi karena masing-masing kelompok punya sumber daya yang berbeda. Mungkin dari jumlahnya ada yang berbeda, ada yang 4, ada yang 5 orang. Semua berperan aktif dalam pekerjaan diskusi atau kolaborasi karena semuanya potensial. Yang ketiga, pembagian tugas dan juga waktu. Tadi, berdasarkan sumber daya yang sudah ada, silakan dibagi tugasnya sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan jangan lupa, waktu harus diperhatikan karena waktu penyelesaian dalam melaksanakan proyek ini tidaklah banyak, hanya 30 menit, termasuk untuk 2 proyek 1 dan juga proyek 2. Nah, yang keempat, kalau sudah ada pembagian tugas, silahkan dicantumkan di dalam tabel pembagian tugas. Yang terakhir, barulah silakan kalian melaksanakan proyek. Mudah-mudahan dengan ada langkah penyusunan jadwal ini, maka pelaksanaan proyek menjadi lebih tertib dan terarah. Proposalnya mulai dari sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, silakan diberi nama kelompoknya dan cantumkan yang ada di Nah, untuk langkah yang keempat, silakan kalian isi tabel pembagian tugas di LKPD-nya. Di sana ada beberapa kolom yang harus diisi sesuai dengan hasil diskusi pembagian tugas. Misalkan untuk kegiatan membaca gambar kerja, silakan untuk proyek 1 dilaksanakan oleh siapa dan proyek 2 oleh siapa. Dan jangan lupa diisi durasinya. Waktunya mungkin untuk membaca
gambar kerja atau bestek itu memakan waktu 5 menit maksimal. Yang kedua, menghitung volume pekerjaan. Nah, dari langkah yang pertama yaitu membaca gambar kerja, mungkin dilakukan orang yang sama untuk menghitung volume pekerjaannya. Silakan dilakukan berapa menit? Maksimalnya 10 menit. Dan kalau sudah selesai di tahapan langkah yang kedua, silakan kalian isi LKPD, durasinya cukup 5 menit maksimal. Nah, tadi sudah selesai 5 menit, 10 menit, dan 5 menit. Itu sudah terpakai 20 menit. Kegiatan terakhir yaitu jangan lupa kita harus melakukan presentasi. Yang ini ya, kita belajar punya dua jenis atap, satu pelaka, satu perisai atau limasan. Kalau ada gambar perisainya, tinggal diukur saja. Mau garis, ukur. Ada yang mau garis? Nah, ini contoh misalkan yang garis seperti ini diukur dari ujung dan sampai ke tengah-tengah berapa? Itu kan ada ukurannya kalau pakai garis. Dengan catatan, kalau mau menggunakan metode ini, menggunakan metode melakukan pengaturan dengan besar atau garis. Jadi yang panjang ditolak dengan yang pendek, yaitu lebarnya. Panjangnya itu 11,6, ini berat 8,6, maka ketemuan masuk ke panjangnya 3. Jadi kalau yang di bawahnya 11,6, tapi di atasnya 3, otomatis kecil ya. Nah, makanya ini piring lagi. Kita mengamati dulu. Ada yang sudah proyek 2, ini proyek 1 ya? Berapa overstacknya? Overstack yang mana? Overstack yang mana? Iya, ini ya 100 kan? Dua kali berapa? Lima sudah.
Ibnu sama Akbar nanti dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komite 3 akan mempresentasikan hasil laporan dari proyek pertama. Atap yang kami amati adalah atap jenis pelana, sudut kemiringan atap 30 derajat, lebar rumah 8 meter, panjangnya 4 meter, overstep-nya 4 meter. Karena luas yang akan kita cari bidang miring atap dengan sudut kemiringan atap 30 derajat, maka kita gunakan rumus trigonometri. Luas atap lebar ditambah 2 dikali overstep dikali panjang tambah 2 kali overstep. Jadi 8 meter ditambah 2 kali 1 meter dikali 4 meter tambah 2 kali 1 meter dibagi cos 30 derajat. Hasilnya jadi 10 meter dikali 6 meter dibagi 0,86. 60 dibagi 0,86 sama dengan 69,72 meter persis. Panjang dinding berapa? Bedanya 61. Silakan dari kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4. Oke, jelas? Jelas karena tampilannya sederhana ya. Boleh tepukan untuk kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kira-kira 30. Ini bedanya apa? Tidak dari metode. Kalau yang ini yang ini tidak menggunakan pisang boras. Kenapa tidak menggunakan pisang boras? Karena ini pakai trigonot. Jadi untuk atap pelanggan sederhana nanti disesuaikan kira-kira Ini suka ini mah banyak. yang Yang rest apa ya rapat kawan? yang sama derajatnya menunjuknya berbeda. Ini sesuai dengan uangnya yang bersama. Menentukan volume bentuk dengan dua jenis yaitu ringkasan dan panas. Silakan untuk terakhir tapi sudah dites buka lagi untuk waktunya jadi tolong prosesnya ini nah disitu akan
Silakan. Nah, sebelum pulang, Bapak akan mengingatkan tentang pentingnya K3, yaitu keamanan, kesehatan, keselamatan kerja. Kita sebagai estimator yang tugasnya hanya mengestimasi atau yang hanya menghitung saja, tapi jangan salah, di balik kesederhanaan kegiatan yang kita lakukan, harus ada yang diperhatikan, terutama untuk kesehatan kita. Di antaranya yaitu cara duduk atau sikap duduk yang baik, di mana kita sebagai estimator mungkin berhadapan dengan layar komputer. Nah, untuk menghadapi layar komputer itu harus ada jarak yang ideal, artinya tidak terlalu dekat dan juga mungkin tidak terlalu jauh. Selain itu, untuk cara duduk atau sikap duduk yang harus diperhatikan yaitu kepala tegak, bahu rileks, punggung tegak, dan posisi monitor sejajar dengan kepala. Tangan sejajar dengan lengan bawah dan alas duduk harus empuk supaya nyaman. Nah, tata letak meja itu harus nyaman juga. Posisi kaki ditopang oleh footrest dan jarak posisi monitor harus berada kurang lebih sepanjang jarak tangan ke mata. Nah, jangan lupa juga kalau ternyata kita menggunakan komputer atau menggunakan instalasi listrik, ketika sudah selesai maka harus dimatikan. Nah, itu kegiatan K3 yang harus kita laksanakan. Meskipun sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Warga mati mulai. Doa selesai. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the Benz.